Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita teman-teman, kita akan melanjutkan tentang konten kita terkait dengan pemecahan masalah. Dan pada kesempatan kedua kali ini, kita akan coba gunakan tool sederhana yang bisa digunakan untuk pemecahan masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu penggunaan 5 Why. Jadi ini adalah tool manajemen yang bisa digunakan untuk pemecahan masalah ketika kita menghadapi permasalahan kita sehari-hari. Ini merupakan permasalahan sederhana. Kita langsung saja, kita ambil contoh kasus. Misalnya ya, kita ada keinginan atau kita memiliki masalah terkait dengan kenapa tingkat performa kerja yang dicapai hanya ada di tingkat 70%. Padahal target kita adalah 100%. Setidaknya 90 ke atas target kita. Nah, kenapa performa kerja yang dicapai hanya tingkatnya 70%? Why yang pertama itu karena workload terlalu tinggi. Kemudian kita lanjutkan lagi. Why yang kedua, kenapa workload-nya terlalu tinggi? Oh, karena anggota tim membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan tugasnya. Kenapa membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan tugas? Karena anggota tim sibuk menyelesaikan pekerjaan sendiri dan tidak terbuka menyampaikan kendala. Kemudian dilanjutkan ke why yang keempat. Kenapa sibuk sendiri dan tidak terbuka menyampaikan kendala? Karena ketika menyampaikan sering menimbulkan salah persepsi. Kemudian dicari akar masalah selanjutnya, yaitu why yang kelima. Kenapa sering salah persepsi ketika berkomunikasi? Karena komunikasi yang dilakukan kurang terbuka dan tidak terbiasa untuk saling memberikan feedback. Jadi ini adalah gambaran atau contoh dari sebuah kasus. Bisa kasus apa saja Bapak Ibu. Misalnya di rumah saya mengalami genangan air. Di lantai gitu, lantai atas terjadi genangan air. Kemudian kita cari kenapa terjadi genangan air. Begitu dicari kenapa, oh ternyata gentengnya pecah. Kemudian kita cari tahu lagi kenapa genteng itu bisa pecah gitu. Kemudian dicari lagi, ternyata permasalahannya adalah karena gentengnya kejatuhan dahan pohon yang sudah kering. Dan kebetulan di rumah ada pohon mangga yang sudah melebihi dari ketinggian atap. Sehingga diketahui lagi, kenapa dahannya sudah kering? Itu karena dahan ini pohonnya sudah cukup tua. Sehingga solusi yang bisa dilakukan, yang bisa diambil adalah dengan cara misalnya tadi adalah menebang pohonnya atau membersihkan dahan-dahan yang sudah melebihi dari atap rumah kita. Nah, itu hanya contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain tadi mengganti genteng, itu adalah sebuah fenomena awalnya, kemudian kita bisa cari akar masalah selanjutnya. Nah, kembali ke kasus kita terkait dengan kenapa salah persepsi ketika berkomunikasi, karena komunikasi yang dilakukan kurang terbuka dan tidak terbiasa untuk saling memberikan feedback. Jadi, kemudian kita lakukan alternatif solusi tadi, banyak ketemu akar-akar masalah yang kemudian kita cari solusinya, yaitu kita cari mana yang mudah dilakukan dan dampaknya tinggi. Jadi beberapa alternatif solusi hasil dari analisis akar masalah kemudian kita masukkan ke dalam kuadran-kuadran ini. Mana ada yang mudah dilakukan, dampaknya rendah, oh jangan dipilih dulu. Yang kita pilih adalah yang ini, yang mudah dilakukan dan dampaknya tinggi, seperti ini. Jadi silakan dipisah-pisahkan ketika menemukan akar masalah dan juga sebagai alternatif solusi. Kemudian ketika alternatif solusi itu sudah ditemukan, apalagi yang harus dilakukan? Yaitu untuk mengimplementasikan alternatif solusi tadi, kita perlu melakukan analisis potensi persoalan yang akan muncul ketika kita mengimplementasikan solusi tadi. Nah, apa nih kira-kira persoalan-persoalan yang akan muncul yang akan menghambat terkait dengan implementasi dari
alternatif solusi tadi. Jadi cukup jelas ya, sehingga nanti perlu diantisipasi dan supaya bisa si solusi tadi bisa berjalan dengan baik, pelaksanaannya bisa lancar, sehingga perlu dilakukan analisis potensi persoalan yang akan muncul. Nah, ini akan kita bahas berikutnya di sesi-sesi selanjutnya. Jadi nanti akan kita awali dari proses bagaimana menganalisis potensi persoalan yang akan muncul. Baik teman-teman, saya cukupkan sampai di sini terkait dengan konten kita hari ini, atau konten kita tentang analisis problem solving atau pemecahan masalah, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.